We had done a ranking of the top 25 UFC fighters of all time. We put you at number 8. We had put DC at number 10. And we asked DC. Who's the 8 people, bro? We had asked DC if he thought he was number 10, and I asked if he thought he was over you, and he said that you're not over him yet. Islam? No, not yet. Close. Bro, this guy have to behind me. Be always behind me. Because what? I beat all his record, bro. Update berita UFC yang menarik untuk diikuti. Segmen ini adalah segmen terakhir di bulan Juli, dan besok mulai Agustus kita akan mulai masuk pembahasan yang lebih serius karena sang jagoan kita semua yaitu Bilal Hassan akan memulai petualangan karir bertarungnya di ajang yang lebih besar lagi. Jadi kita masuk ke berita pertama. Berita pertama datang dari salah satu orang yang mendeklarasikan dirinya sebagai pesaing sang bos UFC, yaitu Jake Paul yang membuat gebrakan besar. Bos dari promotor MVP ini baru saja mengumumkan bahwa MVP dan PFL telah bersatu dan membuat promotor tersebut menjadi lebih besar. Ini adalah gebrakan super berani bagi PFL karena sebelumnya diketahui bahwa PFL telah merger bersama Bellator. Belum diketahui pasti nama apakah yang akan digunakan sebagai brand nantinya, entah itu MVP atau PFL. Tapi bisa dipastikan bahwa hasil merger ini akan menjadi pesaing yang paling dekat dengan UFC. Sebelumnya memang banyak promotor MMA yang mencoba menyaingi UFC seperti One Championship, Bellator, PFL, dan bahkan MVP, tapi semuanya gagal total karena UFC telah benar-benar menguasai pasar MMA dunia. Hasil ini membuat UFC menjadi tidak punya saingan, dan ini tentu memiliki plus dan minus poin yang jelas. Plus poinnya adalah kita sebagai fans memiliki kompetisi yang jelas dan tidak ribet, karena juara UFC sudah secara aklamasi dianggap sebagai juara dunia MMA. Berbeda dengan tinju yang memiliki promotor kompetitif, jadi juara di promotor A belum secara aklamasi diakui jika belum bertarung dengan juara promotor B atau promotor C. Jadi status kedikdayaannya sangat jelas jika kompetisinya sudah diakui secara luas. Misalnya Islam Makhachev per hari ini memiliki gelar sebagai petarung terbaik pound for pound UFC, sekaligus sudah diakui sebagai petarung terbaik yang ada di planet ini. Namun nilai minus dari kondisi ini adalah UFC bisa memonopoli semua aturan dan sangat powerful dalam menerapkan kebijakan, sehingga banyak sekali kebijakan UFC yang dinilai merugikan atletnya, terutama dalam hal bayaran. Karena UFC sudah terlalu perkasa dan tidak memiliki pesaing sepadan, para fighter terbaik di dunia bercita-cita bertarung di promotor itu, dan UFC bisa menerapkan bayaran kecil untuk mereka atau silahkan bergabung dengan promotor lain yang tidak jelas. Hal inilah yang membuat kebanyakan petarung UFC tidak memiliki nilai bargaining dan mau tidak mau menerima bayaran yang dinilai di bawah standar. Jake Paul merupakan salah satu dari sekian orang yang menyuarakan hak petarung agar mendapatkan bayaran yang lebih. Karena itu, Jake Paul sering mengundang para veteran UFC untuk bertinju dengannya, karena mereka bisa mendapatkan bayaran hingga 10 kali lipat. Ya, alasan lainnya karena saat itu ia belum siap bertinju dengan petinju asli sih. Tentu saja untuk saat ini UFC masih sangat berkuasa dan sulit bagi siapapun untuk menyainginya. Tapi jika UFC tidak berbenah dalam kesejahteraan petarungnya, bukan tidak mungkin banyak dari petarungnya yang akan pindah ke promotor sebelah. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan untuk Usman Nurmuhammedov yang disebut-sebut akan segera bergabung ke UFC setelah melawan RK Colgan. Jake Paul sudah pasti akan menawarkan kontrak baru dengan nilai fantastis karena ia tentu tidak mau kehilangan bintang terbesar PFL begitu saja. Dan jika ia bisa menawarkan Usman dengan bayaran fantastis, maka bukan tidak mungkin Usman akan tergoda untuk stay di PFL.
Well, menurut saya ini adalah berita positif karena UFC memang perlu pesaing agar tidak terlalu kuat dalam negosiasi kontrak. Karena meskipun secara status organisasi tunggal bisa lebih mudah dipahami oleh fans, tapi jika bayaran para petarung tidak worth it, maka sebagai fans kita tentu ikut tidak enak dengan situasi itu. Lalu menurut teman-teman, apakah Usman masih tetap stay di PFL atau tetap pindah ke UFC setelah pertarungan ini? Tulis di kolom komentar ya. MVP PFL merger, it's official. The whole squad is in here, about to ring the bell, taking over combat sports one more day at a time. When they started in this business, they all laughed at us. Now who's laughing? Come on. Kabar selanjutnya adalah kabar yang respectful, di mana Islam Makhachev mengaku bersimpati dengan kekalahan McGregor yang sangat memalukan atas Max Holloway. Islam Makhachev sudah dari awal meyakini bahwa McGregor tak akan punya peluang menang atas Holloway di saat ini. Tapi ia tidak menduga bahwa ia akan kalah dengan cara seperti itu. Ya, to be fair, saya rasa tidak ada satupun petarung atau pandit yang memprediksi bahwa Conor akan kalah via keseleo. Jadi ia tidak mengejutkan jika ia terkejut. Makhachev mengaku ia cukup antusias dengan kembalinya McGregor setelah absen 5 tahun. Jadi dia merasa simpati dengan kegagalan McGregor. Yaps, ini adalah bentuk respect tingkat tinggi sebagai sama petarung. Sampai sekarang, Islam Makhachev tetap tidak suka dengan pribadi Conor McGregor atas apa yang dilakukannya pada Khabib dan Abdul Manap. Tapi sebagai seorang petarung, Makhachev selalu respect dengan kemampuan Conor McGregor di masa jayanya. Saat ditanya apakah Topuria yang sekarang lebih berbahaya dari Conor di masa jayanya, Makhachev menolak anggapan itu. Makhachev mengatakan bahwa Topuria lebih lengkap dari Conor, tapi soal berbahaya, Conor jauh lebih berbahaya karena counter tangan kiri Conor bisa menidurkan siapapun di kelasnya. Jadi secara kemampuan, Islam Makhachev selalu menganggap Conor McGregor di masa jayanya adalah petarung hebat, terlepas dari betapa buruk attitude-nya yang dia punya. When you saw Conor go down, what was your honest reaction to that? Honestly, I feel bad, but I know Max gonna beat him, but not like fast like this, in the first minute. I want to see how he fight after the five years, and honestly, feel bad when it's happening. Demikian segmen berita untuk penutup di bulan Juli ini. Besok sudah mulai masuk Agustus, dan ada begitu banyak partai menarik yang akan tersaji dalam bulan Agustus. Mulai dari Salkit versus Gamrot, Makhachev versus Gary, Umar versus Song Yadong, hingga petarung kesayangan kita semua, yaitu Bilal Hasan, yang akan berjuang masuk UFC lewat jalur Dana White Contender Series. Meskipun ia berstatus WNI, tapi karena sudah dari kecil ia berlatih di Amerika Serikat, Bilal tidak masuk lewat jalur Road to UFC seperti petarung Asia lainnya, tapi lewat event masuk UFC yang paling banyak disorot. Yaps, untuk pembahasan lengkapnya akan kita mulai di bulan Agustus nanti. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Terus ikuti kanal YouTube MMA Discourse untuk menikmati pembahasan menarik lainnya seputar UFC. Terima kasih.